Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode khusus Lebaran. Bagian kelima, Rena yang disebut Kenshin, pemimpin perusahaan yang tak sombong. Mau memperhatikan pegawai biasa, tentu saja hal itu membuat banyak orang yang di situ langsung semua melihat ke arah Rena. Termasuk pula Kaori. Kaori pun merasa cemburu jadinya. Sebab cewek itu mendapat perhatian dari semua tamu-tamu yang di sini. Bos besar pun melihat pula. Kenshin anaknya yang berkata begitu. Yang bicara pemimpin perusahaan yang tak sombong. Bos besar pun lantas bertanya pada Pak David yang ada di sebelahnya tentang siapa yang disebut Kenshin. Pak David pun menjelaskan kalau itu perusahaan mitra kerja dari Pak Henry yang turut pula diundang ke sini. Bos besar kemudian bilang ke Pak David, kalau gitu panggil Pak Henry ke sini. Pak Henry pun dipanggil. Beliau langsung hadir. Bos besar lalu bicara, oh ya Pak Henry, saya mau tanya ini tentang Kenshin yang berkata seperti itu. Kenapa anak saya, yang kerja di sini, sampai bilang pimpinan perusahaan lain lebih baik dibanding pemimpin yang di sini? Kenapa Kenshin sampai memilih orang yang di luar daripada anak buah saya sendiri? Coba jelaskan Pak Henry. Kenapa bisa begitu? Bukankah Pak Henry yang saya percaya untuk mengurus perusahaan ini? Jadi katakan dengan apa adanya. Ditanya seperti itu, Pak Henry merasa ketakutan sekali. Apa yang ia risaukan tadi sekarang menjadi nyata. Masalah cleaning service yang dipecatnya, yang dia itu tuan muda, akhirnya akan ditanyakan. Pak Henry langsung pucat wajahnya. Dilihat orang-orang pegawai pusat yang di situ. Kaori dan mamanya pun melihatnya pula. Karena Pak Henry yang belum menjawabnya, Pak Verga yang di sebelah Pak Henry itu pun ditanya. Oh ya Pak Verga, ada apa memangnya? Ada apa di sini? Pak Verga pun sama, terlihat gemetar badannya. Bos besar pun melihatnya. Langsung saja bos besar bilang, ya sudah kalian kalau tak bisa menjawabnya. Ditanya sederhana saja susah untuk bicara. Kalau gitu nanti saja jelaskan. Bos besar pun langsung berkata, meminta Ibu Dewi untuk memanggil Rena, pemimpin perusahaan yang disebut Kenshin. Ibu Dewi pun segera memanggilkan. Tak berselang lama kemudian, si Rena pun datang. Kenshin pun juga sudah selesai bicaranya. Kini berjalan menuju ke ayahnya. Pak Henry, Pak Verga masih ada di situ. Mereka tak beranjak kemana-mana. Begitu halnya Kaori dan mamanya. Kemudian Rena yang sudah tiba, disapa oleh bos besar. Oh jadi mbak ini yang disebut anak saya Kenshin, yang memimpin PT Reina Rena. Masih muda tapi sudah jadi pemegang perusahaan. Bapak suka melihat kaum muda yang berjiwa pengusaha. Kenalkan saya ayahnya Kenshin. Ini anak laki-laki saya. Sedang adiknya perempuan ada di luar. Tak mau ikut masuk ke sini. Rupanya Nita adiknya Kenshin ada di perusahaan ini. Ikut pula ayahnya. Kenshin pun mendengarnya. Nita ada di luar. Dan bos besar bertanya pada Rena. Oh ya kalau gitu Mbak Rena ini apa sudah berkeluarga? Maksudnya apa sudah menikah? Si Rena menjawabnya, oh saya masih sendiri Pak, belum menikah. Masih mengurusi perusahaan ayah. Sebab ini pun belum lama saya menggantikan ayah. Kurang lebih baru 2 tahun lamanya. Bos besar pun lantas bicara. Wah kalau gitu sama dengan Kenshin. Kenshin ini belum menikah. Belum punya pasangan pula. Apa benar itu Ken, kata ayah. Kenshin menjawabnya, iya ya itu benar. Saya juga belum menikah. Kenshin begitu polosnya, tak mengerti singgungan ayahnya. Padahal orang-orang yang di situ, mereka semua mengerti maksudnya. Termasuk si Rena sendiri, yang tahu akan artinya. Kaori pun sama mengerti pula. Kemudian bos besar berkata, oh ya kalau gitu, ayah akan beri penghargaan ke perusahaan Mbak Rena ini. Pak Michael tolong siapkan hadiahnya. Dan kamu Ken naik ke panggung lagi. Berikan secara simbolis ke Mbak Rena ini. Agar semua orang di sini melihatnya. Biar dapat mengambil pelajaran. Berharap setelah ini,
Para pemimpin di sini belajar menghargai bawahan, menghormati tanpa melihat statusnya. Barang siapa berbuat baik, maka dia akan selalu dihormati. Tak hanya saat ini, bahkan sampai nanti. Setelah itu Kenshin bersama pegawai ayahnya naik ke panggung lagi dengan Rena. Diumumkan penghargaan itu. Pak Henry pun jadi malu. Begitu pula dengan yang lainnya, yang tadi memandang remeh Kenshin. Kemudian Kenshin memberikan hadiahnya. Kenshin memberikannya ke Rena. Mereka berdua langsung difoto bersama. Kaori pun melihatnya, jadi cemburu yang kedua dirinya. Di panggung itu Rena bicara ke Kenshin. Terima kasih ya mas udah memberikan penghargaan ini. Kenalkan namaku Rena, Rena Larazati. Si Rena mengulurkan tangannya. Kenshin pun menyambutnya, bersalaman dengan Rena. Kenshin lalu bilang, oh sama-sama mbak, saya senang bertemu mbaknya. Kalau namaku Kenshin. Kenshin Himura. Kenshin melihat Rena dengan tersenyum. Begitu juga sebaliknya, si Rena pun demikian, hingga hal itu disaksikan oleh banyak tamu-tamu di situ, hingga Kenshin dan Rena. Mereka turun bersama, kemudian bos besar dihampiri oleh para pimpinan perusahaan lainnya. Mereka bersilaturahmi, bersalaman dengan bos besar, termasuk Kaori dan mamanya. Ramailah suasananya, hingga Kenshin jaraknya tak jauh dengan Kaori. Di saat itu Kenshin melihat ke bawahnya. Ada kartu tanda pengenal pegawai yang terjatuh. Kenshin pun mengambilnya. Dibaca namanya, hendak dikembalikan oleh Kenshin. Tapi pemiliknya masih bicara dengan orang lain. Kenshin pun menunggunya. Dengan memasukkan tanda pengenal itu di sakunya. Tak berselang lama kemudian, Kenshin menghampiri Kaori, yang bersama mamanya. Kaori kaget jadinya. Tiba-tiba Kenshin ada di belakangnya. Kenshin lalu bilang, oh ya mbak permisi, baru saja saya melihat kartu tanda pengenalnya terjatuh. Dan ini saya mau kembalikan. Benarkan nama mbaknya ini Kaori? Ini kartu namanya. Kenshin memberikan itu ke Kaori. Tanpa disadari, kartu namanya Kenshin sendiri, ikut menempel di situ. Karena ada perekatnya, jadinya kartu nama Kenshin ada di belakang kartu namanya Kaori. Kaori pun menerimanya, tanpa tahu ada hal itu. Dan Kaori bicara, oh masnya ternyata, mama kasih ya mas. Makasih udah mengembalikan ini. Kaori langsung memasukkan kartu namanya ke dalam tasnya. Kenshin menjawabnya, iya nggak apa mbak sama-sama. Oh itu mbak pacarnya ada di sana. Lagi mengambil minuman. Saya beritahu barangkali mbaknya tak melihatnya. Kaori langsung menyahutnya, ih bilang apa sih mas ini? Pakai sebut pacar segala. Emang siapa yang punya pacar itu? Jadi jangan sok tahu ah. Kaori menjawab begitu. Kenshin menyahutnya. Oh begitu rupanya. Aku kira laki-laki yang di sana, yang bernama Michael, seorang direktur muda itu kekasihnya. Ternyata bukan ya. Kalau gitu saya minta maaf. Kenshin segera berjalan. Mamanya Kaori yang melihatnya hanya bisa terdiam saja. Sedang Kaori melihat Kenshin, yang telah pergi dari tempatnya. Tak beberapa lama kemudian, Pak Henry dan Pak Verga, serta Kaori dan mamanya, mereka mendatangi Kenshin. Pak Henry dengan wajah malunya berkata, oh ya Tuan Muda. Tuan Muda kami semua menemui Anda. Mau minta maaf atas kejadian yang tadi. Kami benar-benar tak mengetahui kalau Anda adalah anak laki-lakinya bos besar. Dan kami semua menyesal sekali atas sikap yang tak sopan, yang telah menghina Tuan Muda. Kenshin langsung menjawabnya. Oh ya Pak Henry, saya tak pernah dendam ataupun marah. Cuman saya mau bilang, andai saya bukan anaknya pemilik perusahaan ini, apa Pak Henry dan lainnya akan minta maaf seperti ini. Jadi saya berpesan, hormati dan hargai akan pekerja-pekerja yang di bawah. Meskipun mereka bukan orang kaya, jangan suka membanggakan diri. Seperti Mbak Kaori yang bilang tadi, mengatakan anaknya Pak Henry, yang punya perusahaan ini, sekarang kan jadi terbalik. Kaori disinggung Kenshin. Meskipun demikian Kenshin tak marah. Malah Kenshin bilang, sudah Pak Henry dan lainnya, lupakan saja masalah yang tadi. Anggap aja menjadi pelajaran. Saya tak akan bercerita pada ayah tentang Pak Henry dan semuanya. Kenshin pun dipanggil ayahnya.
Kenshin segera datang, dan bos besar serta rombongannya akhirnya keluar. Pak Henry ikut mengantar. Kaori dan mamanya pun sama. Kemudian, saat ada di halaman depan, terlihat mobil mewah. Si Rena pun memandang. Tak pernah dijumpai di jalan mobil mewah yang seperti ini. Rupanya Nita, adiknya Kenshin, memakai mobil kakaknya ke sini. Kaori pun melihatnya pula. Lamborghini yang berhenti di depan kantor ini nampak mewah sekali. Kemudian Kaori membaca nama. Di samping mobil itu, ada nama Kenshin Himura. Lamborghini Limited Edition. Lamborghini The Special One. Kaori deg-degan jadinya. Mobil itu bernama Kenshin. Nama yang sama dengan cowok ini. Begitu halnya Rena yang melihatnya. Jadi terkejut dirinya. Lamborghini miliknya masih kalah mewah dari yang ini. Di tengah hal itu, Nita, adiknya Kenshin, pun menghampiri kakaknya. Nita langsung bilang, "Ini kak, kunci mobilnya kakak." Nita bingung mengemudinya. Ribet banyak tombolnya. Tahu gitu Nita pakai mobil sendiri. Kaori dan Rena melihat Nita, adiknya cowok ini. Semua tamu-tamu di situ pun melihat pula. Kemudian Kenshin bilang ke Rena, "Oh ya Mbak Rena, apa boleh besok saya ke tempat kerjanya untuk berbicara tentang hal lainnya?" Si Rena langsung menjawabnya, "Iya silahkan Mas Kenshin. Jam berapa ya datangnya? Aku akan menunggunya." Kenshin pun menjawabnya, "Kira-kira jam 10 pagi Mbak Rena." "Apa bisa ya itu?" Dengan cepat Rena mengiyakan. Rena nampak senang. Senyumnya begitu terpancar. Bos besar yang melihatnya tak bertanya lagi pada Kenshin. Sedang Kaori malah merasa lain. Merasa tak suka dengan hal itu. Namun Kaori menyimpan dalam hatinya. Dan melihat Kenshin yang naik mobil mewahnya, Kenshin pun pergi meninggalkan perusahaan ini. Bersama Rena, bos besar dan lainnya, Kaori jadi termenung sendiri. Ada penyesalan di hati, hingga sampai rumahnya. Saat ada di kamarnya, Kaori membuka tasnya, dilihat kartu namanya. Saat memegang itu, terkaget Kaori jadinya. Di kartu namanya, terselip tanda pengenal laki-laki. Kaori terkejut sekali membacanya. Nama Kenshin bersanding dengannya. Di sela itu tiba-tiba, pembantu rumahnya mengabarkan, ada tamu seorang pemuda yang datang. Pak Henry, ayahnya, keluar. Terkaget Pak Henry melihatnya. Sedang Kaori dari balik jendela kamarnya, langsung berdetak jantungnya. Kaori sampai berkata, Loh, dia kok kesini? Ada apa ini? Kok dia tahu rumahku?" Kaori jadi tak siap, merasa gugup dan cemas. Dengan cepat-cepat pula, Kaori berhias diri. Pak Henry, ayahnya, pun langsung menghormati. Rupanya, yang datang itu adalah Kenshin. Hingga Kaori dan mamanya jadi panik dibuatnya. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.